Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, chapter 1074. Jawaban atas pertanyaan. Setelah Audrey dan Leonard meninggalkan kabut abu-abu, Klein tidak segera kembali ke dunia nyata. Dia masih duduk di kursi bersandar tinggi yang menjadi milik The World, terdiam selama lebih dari 10 detik. Kemudian, dia memanggil sebuah benda. Itu adalah jantung seukuran kepalan tangan anak, penuh dengan kerutan abu-abu putih. Sebuah ciri Beyonder manipulator. Memegang ciri Beyonder tersebut, Klein berdiri dan berjalan keluar dari istana megah. Dia memasuki kedalaman ruang misterius di atas kabut abu-abu dan tiba di tangga cahaya yang tampak menuju kerajaan ilahi. Berjalan di sepanjang tangga, dia mendaki ke awan abu-abu putih yang melayang dan berdiri di depan pintu cahaya yang aneh dan kepompong transparan yang tergantung. Klein mengangkat tangan kanannya, mengangkat ciri Beyonder manipulator yang menyerupai otak dan jantung itu ke dadanya, dan memperluas spiritualitasnya, berharap untuk menggunakannya. Dia ingin melihat apakah masih ada pikiran bawah sadar di dalam orang-orang yang ada di dalam kepompong. Dia ingin melihat apakah mereka telah menyusun lautan bawah sadar kolektif miniatur. Jika itu terjadi, dia berencana menggunakan ciri Beyonder manipulator milik Hefin Rambis untuk memasuki kesadaran dan memeriksa merek psikologis untuk mengetahui apa yang dialami orang-orang yang tergantung di atas pintu cahaya sebelum transmigrasi mereka. Dia ingin tahu apakah mereka merasakan sesuatu selama tidur panjang itu. Ini adalah inspirasi yang diberikan oleh ekspedisi hari ini. Tentu saja, ciri Beyonder yang ditinggalkan oleh Finn Rambis mungkin tidak dapat membantu Klein melakukan apa yang dia inginkan. Karena ciri tersebut belum dijadikan barang mistis dan sangat sulit untuk digunakan secara efektif. Dalam sekejap, jantung abu-abu putih yang ada di tangan Klein mulai berdetak perlahan sambil mengeluarkan suara detakan. Klein kemudian mendengar detak jantung yang sinkron di antara kepompong transparan tersebut. Detak, detak. Ini berarti bahwa orang-orang di dalamnya masih hidup, hanya saja dalam keadaan tidur tertentu. Dalam pandangan Klein, sosok mereka secara bertahap berevolusi menjadi beberapa pulau kabur di bawah mereka. Ini mewakili kesadaran mereka. Namun, pulau-pulau spiritual ini juga terperangkap dalam kepompong transparan, memisahkan mereka dari mata-mata dunia luar. Begitu pula, mereka tidak dapat berintegrasi dan menciptakan lautan bawah sadar kolektif. Kecuali kepompong dihancurkan, tidak ada cara untuk melewati mereka dan memasuki dunia pikiran yang sesuai. Klein bergumam pada dirinya sendiri dan menurunkan tangan yang memegang ciri Beyonder manipulator. Setelah beberapa detik, dia menghela napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Di Empress Borough, villa megah Earl Hall. Dengan selimut sutra menutupi dirinya, Audrey, yang tidur nyenyak dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia kemudian duduk, pindah ke sisi tempat tidur, dan berdoa dengan tulus kepada Tuan Bodoh, memohon agar dia menjadi saksi atas sumpahnya untuk merahasiakan. Setelah menyelesaikan urusan ini, dia menarik bantal dan meletakkannya di belakang pinggangnya, mengenang pengalaman yang belum sempat dia lupakan selama eksplorasi. Sejarah zaman kuno memang sangat menarik dan menakutkan. Penampilan Tuan Star mirip dengan pengamatanku yang biasa terhadapnya. Dia lebih santai dan tidak terikat, dan pikirannya dengan mudah mengembara tanpa bisa dikendalikan. Namun, ada hal-hal di mana dia menunjukkan pengalamannya dan ketajamannya. Dia cukup dapat diandalkan. Ini bukanlah kontradiksi, karena banyak orang memiliki lapisan campuran dalam diri mereka. Tuan World memang orang yang lembut. Dia tampaknya tidak banyak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Tetapi dia terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri di dalam hati. Percakapan mentalnya dengan Tuan Star hampir bisa diadaptasi menjadi sebuah drama. Orang-orang menyebutnya sebagai petualang gila yang tidak peduli dengan sekelilingnya, yang langsung menarik senjatanya untuk menembak ketika melihat target. Nah, pada saat terakhir, aku pikir dia akan mencoba mendekati pintu perunggu, tetapi pada akhirnya, dia melarikan diri. Tidak, dia melepaskan diri dengan sangat tegas. Bibir Audrey perlahan melengkung ke atas saat memikirkan hal ini. Kemudian, dia membuat kesimpulan. Fakta telah membuktikan bahwa di dunia misterius, kecuali seseorang benar-benar kehilangan semua rasa rasionalitas atau menyerah pada pemikiran, tidak akan ada Beyonder yang benar-benar melakukan hal-hal gila. Seseorang harus berhati-hati dan waspada, tidak melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat, dan tidak mendengar hal-hal yang seharusnya tidak didengar. Audrey, kamu harus ingat ini. 7 Pinster Street. Leonard kembali ke tubuhnya.
Dia cepat-cepat memikirkan bagaimana seharusnya dia berbicara dengan Pales Zoroas sebelum berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi dan berkata dengan suara dalam, "Kakek, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Di dalam pikirannya, suara Pales yang sedikit tua segera tertawa. "Kau harus ingat ini. Semakin banyak kau bertanya, semakin aku bisa menebak apa yang kau lakukan malam ini. Bukan seperti ada yang perlu dirahasiakan." Leonard menjawab seperti biasa sebelum masuk ke pokok permasalahan. "Kakek, apa yang kau ketahui tentang saudara Amon? Itu tergantung pada apa yang ingin kau ketahui." Pales Zoroas mengembalikan pertanyaan itu kepada Leonard. Leonard berpikir sejenak dan berkata, "Setelah saudara Amon mendapatkan 0/8, apakah dia hanya kekurangan ritual untuk menjadi dewa? Mungkin." Pales tidak memberikan jawaban yang pasti. Leonard tidak terlalu puas dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia berkata, "Aku ingat kau pernah menyebutnya sekali. Di awal Kekaisaran Solomon, dua raja malaikat, Medici dan Ouroboros, sangat takut pada Amon dan saudara-saudara. Ini berarti bahwa mereka sudah sangat dekat dengan keilahian. Ini adalah sesuatu yang pernah disebutkan Pales selama pertukaran mereka sebelumnya. Kali ini, Leonard telah mengonfirmasi dari beberapa jawaban Mobet. Aku hanya mengatakan setengah kalimat pertama. Aku tidak memberitahumu bahwa Amon dan Adam sangat dekat dengan keilahian." Pales menolak klaim Leonard. "Ada terlalu banyak kemungkinan mengapa Medici dan Ouroboros merasa takut. Tidak hanya karena dia dekat dengan keilahian. Itu tidak cukup untuk membuat kesimpulan seperti itu. Malaikat urutan 1 itu membersihkan tenggorokannya dan melanjutkan. Mereka yang dekat dengan keilahian adalah salah satu kemungkinan. Adam dan Amon memiliki otoritas unik dan sulit untuk berurusan dengan mereka adalah kemungkinan lain. Misalnya, kau tidak akan pernah tahu bahwa Adam duduk di sebelahmu. Kau tidak tahu apakah apa yang kau lakukan diatur oleh dia, dan kau juga tidak tahu bahwa kau berjalan ke dalam perangkapnya dengan kehendakmu sendiri. Aku merujuk padamu, bukan padaku. Tentu saja, aku juga harus berhati-hati tentang hal-hal seperti itu. Mengabaikan kewaspadaan bisa berakibat mengerikan bagiku juga. Sedangkan untuk Amon, dia memiliki banyak ide berbeda dan semangat melakukan, sehingga sulit bagi orang-orang untuk menebak motifnya dan bersiap-siap menghadapi dia. Selain itu, dia sangat pandai dalam penipuan. Selalu ada beberapa konspirasi di balik dia. Di era itu, selain dewa-dewa sejati, tidak ada yang tidak takut pada dia. Bahkan dewa-dewa sejati pun harus waspada terhadapnya. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan otoritas tertentu oleh dia pada suatu waktu." Leonard mengangguk samar dan mengalihkan topik. "Kakek, apakah menurutmu jalur spektator menyimpan rahasia? Aku tidak berpikir ada rahasia di bawah level malaikat. Aku tidak yakin tentang apapun di atasnya." Pales berkata setelah merenung selama beberapa detik. Tanpa menunggu Leonard merespons, dia ragu-ragu menambahkan, "Aku mendengar dari Medici bahwa Beyonder tingkat tinggi dari jalur spektator adalah yang paling sulit kehilangan kendali atau menjadi gila, tetapi juga yang paling mudah kehilangan kendali dan menjadi gila." "Mengapa?" Leonard bertanya dengan terkejut. Pales Zoroas tertawa sinis dan berkata, "Aku memiliki beberapa dugaan, tetapi aku kekurangan bukti dan logika yang diperlukan. Aku tidak ingin memberitahumu untuk saat ini." "Kau sebenarnya tidak punya ide atau teori, kan?" Leonard menggerutu seperti biasa. "Jangan coba-coba trik-trik kecilmu di hadapanku." Suara yang sedikit tua itu sama sekali tidak terpengaruh. Leonard tidak berani bertanya lebih lanjut dan merenungkan sejenak sebelum berkata, "Kakek, kali ini aku pergi ke mimpi yang nyata. Ada cukup banyak sisa-sisa psikologis orang-orang dari zaman kuno di dalamnya. Apakah kau tahu seorang Viscount bernama Mobet Zoroas?" Mobet, suara Pales tiba-tiba terdengar sangat tua sebelum kembali normal. "Dia adalah keturunan langsung dari garis darahku. Dia menghilang setelah perang besar, dan aku mengira dia telah dibunuh oleh Amon atau Jacob secara kebetulan, menyebabkan aku gagal meramal pembunuhnya. Dari penampilannya, sepertinya keadaan tidak sesederhana itu." "Memang." Leonard memberikan jawaban afirmatif. Kemudian, dia memberikan ringkasan singkat. "Dia sudah mati sejak beberapa waktu lalu, meninggalkan beberapa sisa psikologisnya. Dalam mimpi nyata itu, dia menikah dengan seorang penyanyi dari ras elf." Setelah mendengarkan dengan tenang, Pales berkata setelah beberapa saat, "Itu juga baik." Leonard awalnya ingin menyebutkan bahwa Mobet juga memanggil Pales sebagai kakek. Tetapi dia tiba-tiba tidak bisa mengucapkannya.
Dia tidak punya pilihan selain mengakhiri percakapan di sana. Setelah menyaksikan sumpah Leonard dan Audrey, Klein kembali ke dunia nyata. Dia merapikan altar di dalam ruangan, mengeluarkan pena dan kertas, dan menggambar simbol rumit yang merupakan campuran antara penyembunyian dan pengintaian misteri. Dia ingin memanggil Arodes untuk menanyakan bagaimana dia mengonfirmasi bahwa Grossel's Travels muncul setelah hilangnya kotak keajaiban, Lifesaid. Setelah menunggu lebih dari 10 detik, cermin tubuh penuh di dalam ruangan menyala dengan cahaya lembut seperti air. Kata-kata perak muncul satu persatu dalam cahaya redup. Yang mulia, penuh kasih, Master Agung, hamba setia dan kecilmu, Arodes, di sini untuk menjawab panggilanmu. Apakah ada perintah untukku? Beberapa pertanyaan. Setelah memberikan jawabannya, Klein tidak terburu-buru untuk menanyakan tentang Grossel's Travels, bermaksud memulai dengan sesuatu yang tidak terlalu sensitif terlebih dahulu. Dia berpikir sejenak dan berkata, Arodes, ada sebuah kastil yang ditinggalkan di hutan Delair. Di dalamnya terdapat sepasang pintu perunggu. Tampaknya itu menyegel beberapa kekuatan yang berasal dari bawah tanah. Apakah kau tahu apa itu? Begitu dia selesai berbicara, cahaya di permukaan cermin tubuh penuh itu tiba-tiba redup dan menjadi hitam pekat. Dalam kegelapan itu, kata-kata putih yang mencair muncul satu persatu. Aku berasal dari bawah tanah. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar